Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 112 My Girlfriend is Here. Fa Hua dan Lan Ge sangat gugup. Mereka tidak bisa menahan rasa gugup, itu karena orang yang muncul di pintu adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Gaun Ratu Ruby telah diganti, armor Ruby di tubuhnya hilang, dan duri di punggungnya telah menghilang. Mereka tidak tahu apakah itu karena setelah pertempuran dengan Raja Monster Harimau hari itu, sehingga semua armor rusak dan tidak dapat dipulihkan atau bukan. Dia mengenakan gaun panjang yang berwarna hitam. Pakaian putih dan hitam selalu memberi sentuhan tersendiri bagi wanita. Tidak ada keraguan bahwa ketika mereka dikenakan di Ratu Ruby, semuanya terlihat begitu harmonis, yang membuatnya sedikit kurang heroik dan sedikit memberi aura bangsawan. Ketika dia melihat Fa Hua dan Lan Ge, dia tertegun sejenak, dan saat berikutnya, dia berjalan ke arah mereka. Keduanya berdiri tiba-tiba, dan teleportasi sudah siap. Lan Ge tanpa sadar berkata, ini adalah istana leluhur. Alasan mengapa mereka tidak segera berteleportasi adalah karena mereka semua merasa bahwa di tempat ini, di mana tekanan darahnya sangat kuat, jika Ratu Ruby berani melakukan sesuatu, dia pasti akan mengundang pemilik sumber kekuatan domain monster tingkat dewa. Mereka juga harus mencobanya, jika tidak, domain monster tidak akan punya tempat. Ratu Ruby berjalan ke penghalang perak padat yang dibentuk oleh Shen Lian. Ia mengangkat tangan kanannya, dan menyodok ringan penghalang perak itu. Puff! Tiba-tiba, penghalang perak itu meledak seperti balon yang tertusuk. Ratu Ruby memandang Lan Ge, apa yang baru saja kau katakan? Sudut mulut Lan Ge berkedut, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa suaranya baru saja terhalang. Lan Ge terbatuk dan berkata, maksudku, ini adalah istana leluhur milik domain monster. Ketika dia mengucapkan 5 kata terakhir, dia dengan sengaja meningkatkan nada suaranya. Ratu Ruby berkata dengan dingin, aku tahu. Aku sudah di sini selama 10 hari. Melihat penampilannya, dia sepertinya tidak memiliki niat untuk melakukan sesuatu, dan dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah istana leluhur tempat monster-monster besar dan roh-roh surgawi berkumpul. Hati Lan Ge tiba-tiba bergerak, dan ekspresi wajahnya sedikit rileks. Memalingkan kepalanya ke Shen Lian dengan sedikit senyum, dia berkata, lihat pacarku ada di sini. Adapun Fa Hua, dia memiliki kelainan bawaan dan tidak bisa menikah, jadi... 3. Shen Lian tercengang, menatap Ratu Ruby dan kemudian melihat lagi Lan Ge. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Ratu Ruby sama sekali. Mungkin di sini, dia telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya. Terutama ketika dia melihat mata Ratu Ruby, getaran yang berasal dari jiwanya membuatnya ketakutan sendiri, dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Kau keluar. Ratu Ruby berkata dengan ringan, suaranya sepertinya mengandung jenis keagungan dan pesona khusus, yang membuat Shen Lian merasa tidak bisa menolak. Menggigit bibir bawahnya, Shen Lian menatap Fa Hua dan Lan Ge dalam-dalam, kemudian berbalik dan pergi. Tangan kanan Ratu Ruby mengangkat rambutnya yang panjang di belakang kepalanya, membuat rambut merah tua itu perlahan-lahan datang ke tubuhnya. Dia duduk dengan sokongan tangannya, dan kemudian meletakkan rambut panjang itu di samping kakinya. Karena rambut panjangnya ditarik di satu sisi, itu memperlihatkan pipi dan leher ramping di sisi lain. Kulit putihnya seakan rapuh, dan itu memiliki tekstur sebening kristal. Fa Hua dan Lan Ge tanpa sadar duduk bersamanya, dan terdiam beberapa saat. Sejak pertama kali mereka melihat Ratu Ruby, mereka telah diburu olehnya. Ini adalah pertama kalinya mereka bisa duduk dengan damai seperti ini. Meskipun Fa Hua dan Lan Ge selalu waspada terhadapnya, tetapi pada akhirnya, kali ini mereka tidak benar-benar melakukannya. Ratu Ruby menatap mereka dengan mata dingin, dan tidak ada perubahan suasana hati di matanya. Mereka bertiga hanya saling menatap diam-diam, dan suasana tenang itu tampak sedikit aneh. Nah, pelayan, tambahkan 1 set peralatan makan. Lan Ge memecah kesunyian. Pelayan itu adalah monster ramping dengan penampilan yang sangat mirip manusia, tapi kulitnya berwarna biru muda. Fa Hua dan Lan Ge tidak tahu ras apa itu. Ketika dia datang dan melihat bahwa Fa Hua dan Lan Ge makan malam bersama, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan, tetapi dia tidak bertanya lebih dan hanya membawa 1 set peralatan makan baru. Yah, tambahkan 2 piring lagi untuk kita. Lan Ge tersenyum, lalu mengeluarkan koin emas kekaisaran Tianyu dan menyerahkannya.
Pelayan itu setuju dan berbalik. Kami menyelamatkanmu hari itu, kau tahu. Lan Ge merenung sejenak dan memutuskan untuk menceritakan cerita waktu itu untuk menguji emosi yang mulia Ratu. Ratu Ruby hanya duduk di sana, menatapnya dengan dingin. Ditatap oleh matanya, Lan Ge tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan bahkan ingin segera berteleportasi. Sangat berbahaya bagi mereka untuk menghadapi Ratu Ruby dalam jarak sedekat itu, karena dalam jarak ini jika Ratu Ruby berusaha keras, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika bukan karena berada di istana leluhur, mereka tidak akan pernah berani melakukan ini. Pacar, apa maksudmu? Ratu Ruby bertanya terus terang. Ekspresi Lan Ge membeku, dan dia menatap Fa Hua seolah meminta bantuan. Fa Hua berkata acuh tak acuh, aku memiliki kelainan bawaan. Yang dimaksud pacar adalah... Lan Ge menutup mulutnya dan berkata berulang kali, kehidupan yang sama, kita adalah satu. Fa Hua menepuk tangannya, tapi aku punya kelainan bawaan, apa gunanya hidup? Lan Ge dengan marah berkata, apakah kau sudah selesai? Aku juga punya, aku memiliki kelainan bawaan juga, oke. Di depan yang mulia Ratu tidak bisakah kau tenang? Fa Hua mengangkat alisnya, bisakah di situasi sekarang kita tenang? Ratu Ruby melihat percakapan mereka dengan sedikit keraguan di matanya. Baginya, hubungan manusia yang kompleks semacam ini agak sulit untuk dia pahami. 1. Pelayan menyajikan makanan dengan cepat, dan saat mereka berbicara, beberapa hidangan baru telah disajikan. Ratu Ruby tidak bertanya lebih jauh, dan akan memulai acara makan. Dia tidak makan cepat atau lambat, dan sepertinya ada ritme khusus. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah makan semua hidangan baru yang disajikan. Setelah makan, dia menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan, aku telah berada di sini selama 10 hari bukan untuk menemukan kalian, tetapi karena ada beberapa napas di sini yang menarikku, jadi aku di sini. Tetapi hal-hal yang menarikku menjadi tidak berguna karena kalian. Kalian telah membuatku kehilangan kesempatan lagi untuk naik tingkat. Tunggu, apa maksudnya? Apa yang kami lakukan? Lan Ge tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Ratu Ruby mengangkat tangan kanannya dan menekan dada kirinya, menyebabkan gelombang-gelombang cahaya muncul. Apa yang kalian lakukan di sini, tidakkah kalian tahu? Fa Hua dan Lan Ge tiba-tiba tersadar. Hari itu, Wu Shuangzu tergantung di atas jantung orang di hadapannya. Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya, tidak diragukan kalau mereka sepertinya melakukan sesuatu yang tidak baik. Jika tidak, mengapa Ratu Ruby berkata seperti itu? Lan Ge tersenyum pahit dan berkata, bukan urusan kami jika kita membicarakannya, Yang Mulia Ratu, apakah kau percaya atau tidak? Dari awal hingga akhir, semua trik mutiara itulah yang telah menipu kami. Jika tidak, mengapa kita harus peduli janggutmu diambil Raja Monster Harimau dan mengambil jantungmu? Ratu Ruby berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah seekor semut penelan, dan aku tidak memiliki janggut harimau. Bahkan setelah hari itu, aku tidak dapat menemukan kalian karena aku tidak dapat lagi merasakan napas kalian. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa mencium bau kalian di sini dan mengirimku ke sini. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, tak satu pun dari mereka mengira ini akan terjadi. Ternyata itu masalahnya. Ratu Ruby benar-benar tidak bisa merasakan napas mereka setelah hari itu, dan benar-benar kebetulan mereka bertemu di sini hari ini. Ikut denganku. Saat dia berkata, Ratu Ruby berdiri dan berjalan keluar. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, dan Lan Ge berkata dengan terang-terangan, tidak. Fa Hua membalas, Ratu Ruby berkata tanpa menoleh, di sini, aku tidak bisa menggunakan kekuatan tingkat dewa karena ini adalah aturan yang ada di sini. Sumber darahku juga ada di sini, dan aku harus mematuhinya. Jika kalian bisa mengalahkanku di tingkat ke-9ku, lupakan saja semuanya. Setelah berbicara, dia sudah keluar dari restoran. Ratu Ruby, tingkat ke-9. Fa Hua dan Lan Ge mau tidak mau menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Saat mereka menilai, Ratu Ruby benar-benar tidak berani menggunakan kekuatannya yang kuat di sini. Entah itu karena kerusakan yang dibawa oleh Raja Monster Harimau sebelumnya sebagai pengingat, atau jika ada sesuatu yang menghalanginya di sini saat dia menderita. Setidaknya satu hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa dengan kesombongan Ratu Ruby, dia meremehkannya dan berbohong kepada mereka. Jika dia benar-benar dapat menggunakan basis kultivasi tingkat dewa, tidak perlu mengacaukan mereka dan hanya menyerangnya secara langsung. Sebuah peluang. Keduanya berjalan keluar dari restoran,
dan Ratu Ruby yang menunggu mereka di luar, sudah berjalan ke satu arah. Fa Hua dan Lan Ge berkomunikasi dalam hati mereka, dan keduanya mencapai kesepakatan dalam sekejap. Bahkan jika Ratu Ruby telah mengatakan bahwa dia akan dibatasi pada tingkat ke-9, mereka pasti tidak akan keluar dari istana leluhur ini untuk melakukan apapun dengannya. Semuanya harus dilakukan di istana leluhur untuk memastikan bahwa istana leluhur mengancam Ratu Ruby untuk tidak berbuat lebih. Dan tangan mereka selalu terpaut, siap untuk berteleportasi dan berlari kapan saja. 1. Ratu Ruby, yang kehilangan duri di belakang punggungnya serta mengenakan gaun panjang, terlihat jauh lebih garang. Rambut merah gelapnya menjuntai ke bawah, membuatnya tampak sedikit lebih feminin dengan riak rambutnya. Fa Hua dan Lan Ge tidak bisa tidak memiliki gambaran yang sama di benak mereka, yaitu ketika mereka melihat Ratu Ruby yang ditutupi oleh rambutnya setelah terluka parah, lalu Fa Hua mengangkat rambut panjangnya dengan pedang kebijaksanaan dan melihat kulit yang seharusnya tidak dilihat. "Apa yang kau pikirkan?" Fa Hua bertanya dalam hati Lan Ge. "Bukankah itu kau?" Lan Ge berkata dengan marah. Novel Land of Miracles, Chapter 113 The Big Monster, Swallowing Ants Emperor. Terlepas dari kekuatan menakutkan Ratu Ruby, mereka harus mengatakan bahwa punggungnya sangat sempurna. Kebanyakan pria menyukai rambut panjang, tetapi sangat jarang bagi wanita untuk menjaga rambut panjang mereka sampai mata kaki. Ratu Ruby tidak membawa mereka keluar dari istana leluhur, tetapi pergi ke kedalaman istana leluhur. Dia tampaknya sangat akrab dengan tempat ini dan tidak ragu-ragu di setiap persimpangan jalan. Tidak banyak orang di istana leluhur, tetapi tampaknya selama mereka diizinkan masuk ke sini, mereka tidak akan dibatasi. Seperti yang dikatakan Seng Lian sebelumnya, tekanan yang dihasilkan secara alami di sini cukup kuat untuk para kultivator itu sendiri. Kekuatan, waktu, dan basis kultivasi yang berbeda dapat berbeda juga saat di sini. Mereka khawatir hanya orang kuat di atas level seperti Ratu Ruby yang tidak dapat terpengaruh oleh tekanan darah ini. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, Ratu Ruby berhenti di satu tempat. Itu adalah patung yang tidak lengkap, dengan kepala lengan yang hilang, tapi seluruh tubuhnya masih ada. Hal yang paling mencolok adalah 6 pasang duri di belakangnya, masing-masing dari mereka terlihat mengerikan dan penuh ketajaman. Lebih penting lagi, mereka terlihat sama dengan punggung Ratu Ruby sebelumnya. Durinya hampir sama, tetapi duri patung ini memiliki lebih banyak tepi dan jumlah durinya. Ratu Ruby berhenti di depan patung ini dan matanya agak rumit. Fa Hua dan Lan Ge berdiri diam agak jauh darinya, tidak mau mendekat. "Kemari," Ratu Ruby berkata dengan suara yang dalam. Fa Hua dan Lan Ge melihat patung itu, dan ada perasaan tertekan yang kuat di antara mereka. 6 duri belakang Ratu Ruby semuanya adalah tanda dari pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan atau tingkat ke-11. Tidak ada keraguan bahwa patung ini memiliki 12 duri belakang yang sama kuatnya. Jika patung itu adalah leluhurnya, mereka khawatir itu adalah tingkat dewa yang legendaris. Seng Lian telah memberitahu mereka bahwa semua patung di istana leluhur ini mengandung energi dari kehidupan tuannya. Entah itu roh atau apapun, itu sama sekali tidak dapat dilakukan oleh 2 kultivator kecil tingkat 8 ini. Oleh karena itu, keduanya tidak bergerak setelah mendengar panggilan Ratu Ruby. Berdiri di sana, ragu-ragu apakah mereka akan berteleportasi atau tidak. Mereka tentu tidak ingin menjadi sasaran penindasan. Tubuh patung ini terlalu lemah untuk dibawa pergi. Terlebih lagi, tidak ada jejak jiwa yang tersisa. "Aku tidak akan berbohong," Ratu Ruby berkata dengan enteng. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, lalu Fa Hua memimpin dan berjalan keluar. Lan Ge segera mengingatkan dalam hatinya, "Kita adalah satu, jangan impulsif." Dia benar, dia tidak akan berbohong. Kode tidak merasakan bahaya apapun, kata Fa Hua dalam hatinya. Faktanya, dia telah diam-diam membuka buku kode dan merasakan perubahan yang dibawa oleh Ratu Ruby setiap saat. Dengan pendalaman kultivasinya, meski belum bisa membuka halaman ke-8, efek mengupas kepompong pada halaman ke-7 itu cukup. Itu semakin kuat dan kuat, sehingga dia sekarang lebih sensitif terhadap berbagai krisis. Sejak Ratu Ruby tiba hari ini, dia tidak pernah merasakan bahaya apapun. Itulah sebabnya dia tidak mengusulkan untuk berteleportasi. Ratu Ruby yang tidak berbahaya mungkin sedikit aneh, tetapi Fa Hua mengandalkan halaman ini dan selalu merasa bahwa penilaiannya benar, bahwa Ratu Ruby tidak memiliki niat membegal mereka sekarang. Perasaan ini sangat misterius, tetapi tidak pernah terlewatkan. Keduanya datang ke Ratu Ruby. Ratu Ruby tiba-tiba menoleh untuk melihat mereka. Bayangan wajah sampingnya sangat cantik, dengan hidung yang tinggi,
bibir merah yang penuh, dan gelombang mata merah muda yang langsung menoleh ke belakang, semua membuat Fahua dan Lange sedikit terpana. Akan tetapi pada saat itu, lapisan cahaya merah samar tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, ketiganya diselimuti di dalamnya. Cahaya menyala, dan mereka menghilang ke dalam patung. Aku tahu ini akan terjadi. Pada saat yang sama Lange berseru dalam hatinya. Mereka berdua akan memulai teleportasi, tapi mereka menemukan bahwa itu tidak efektif. Alasan ketidakefektifan tidak diketahui. Mereka tidak tahu apakah Wu Shuangzu menolak transmisi mereka, atau apakah Wu Shuangzu mereka telah gagal di ruang aneh ini. Emosi nyeri baru saja muncul, dan saat berikutnya mereka tiba di suatu tempat. Ini adalah kubah langit yang besar. Kubahnya berwarna hijau dengan potongan-potongan kristal besar terkulai ke bawah, memancarkan cahaya redup. Ini adalah tiang kehidupan. Apa yang mereka lihat di bawah Pulau Bitian itu mirip dengan ini, tetapi tiang kehidupan di sini tampaknya jauh lebih besar. Dan tepat di tengah kubah ini, seekor semut penelan raksasa yang setidaknya lebih dari 1 kilometer panjangnya sedang merangkak di sana. Tubuhnya berwarna merah kristal. Jika bukan karena Fahua dan Lange yang pernah melihat tubuh Ratu Ruby dalam bentuk yang sama, mereka bahkan bisa menganggap itu sebagai patung batu ruby raksasa. Ratu Ruby ada di samping mereka, dan dia melihat ke patung di kubah dan bergumam, monster besar, kaisar semut penelan, leluhurku. Melihat bahwa dia tidak berniat melakukan apapun, Fahua dan Lange sedikit rileks, dan sepertinya tidak ada kekuatan untuk membatasi mereka, bahkan tekanan aliran darah sebelumnya menghilang. Keduanya tanpa sadar mundur beberapa langkah, menarik jarak dengan Ratu Ruby. Sebelum bencana besar, klan kami tinggal di Istana Leluhur. Salah satu tugas terpenting Istana Leluhur pada waktu itu adalah menjaga sungai kehidupan. Di sungai kehidupan, terdapat inti kehidupan masyarakat planet Falan. Itu terkait dengan keberadaan semua energi kehidupan biologis di seluruh planet. Dan kami, klan semut penelan, adalah penjaga sungai kehidupan. Kami hidup di inti kehidupan, menghilangkan energi selain energi kehidupan kapan saja dan menyisakan energi kehidupan yang paling murni. Kaisar semut penelan adalah penjaga paling setia dari inti kehidupan, dan merupakan salah satu kekuatan terpenting di seluruh benua Falan. Sebelum bencana itu, Kaisar semut penelan adalah yang pertama merasakannya, bahkan lebih dari yang seharusnya dirasakan oleh kitab suci ramalan kalian sebelumnya, karena pada saat itu seluruh inti kehidupan sudah bergetar. Jika tidak, dengan kekuatan monster besar dan roh surgawi di benua Falan pada waktu itu, bagaimana mereka bisa dengan mudah mempercayai ramalan umat manusia? Bencana itu masih ada di sini. 7 mutiara dewa gagal menghentikan datangnya bencana itu. Yang pertama dihancurkan adalah klan semut penelan kami. Oleh karena inti kehidupan hancur di bawah tumbukan keras, beberapa dari mereka tertinggal di sini. Itu adalah tempat kami sekarang tinggal di domain monster. Bagian lainnya diambil oleh laut hijau kehidupan dan rusak parah. Klan Suhai mengambil kesempatan dari situasi itu dan mengubah sebagian inti kehidupan menjadi Pulau Bitian. Kalau tidak, dari mana kalian pikir Pulau Bitian terbentuk? Ketika dia mengatakan ini, suaranya penuh dengan penghinaan. Lalu kau mulai menghancurkannya? Tanya Fahua tiba-tiba. Lange, yang berada di sampingnya lantas menyentuhnya, dan berbicara dalam hati, apa kau harus memprovokasinya sekarang? Ratu Ruby tersenyum, menghancurkan. Apa itu menghancurkan? Di dunia ini, energi kehidupan dilestarikan. Selama planet Falan masih ada, jumlah total energi kehidupan tidak akan berkurang. Itu hanya tergantung pada siapa yang menggunakannya. Satu-satunya perubahan yang bisa terjadi adalah karena dibawa oleh orang asing. Mereka melahap sebagiannya. Sisa energi kehidupan hanya disimpan. Oleh karena itu, apakah itu untuk kami atau Suhai, yang mengendalikan lebih banyak energi kehidupan, persaingan itu akan menjadi lebih kuat. Tidak peduli siapa yang mengendalikan lebih banyak, pada kenyataannya itu tidak akan memengaruhi keseimbangan ekologis seluruh planet Falan. Dari perspektif klan Suhai, tentu saja kami dituduh menghancurkan, tetapi dari perspektif kami, bukankah leluhur pohon dari klan Suhai yang bergantung pada inti kehidupan? Tanpa inti kehidupan, apakah bisa leluhur pohon berkembang sampai titik ini? Mengapa domain monster tidak berani menyentuh laut hijau kehidupan adalah karena leluhur pohon itu sendiri memiliki kekuatan tingkat dewa besar. Dan dia memiliki kemampuan untuk mengirim inti kehidupan keluar dari planet Falan, sehingga jumlah total energi kehidupan seluruh planet Falan dilemahkan. Bagi kami, apa salahnya menelan energi kehidupan untuk memperkuat diri kita sendiri?
Jika suatu saat kita bisa melahap semua inti kehidupan Pulau Bitian, maka kami klan semut penelan adalah bagian dari inti kehidupan. Kemanapun kita pergi, inti kehidupan akan mengikuti. Tidak diragukan lagi, ini adalah rahasia sejak zaman es. Fa Hua dan Lan Ge di sana hanya mendengarkan. Sejak iblis menyerang kota Guntur, pemahaman mereka tentang dunia mulai berubah. Mereka telah mendengarkan dan mengalami perjalanan dari cerita Penatua Agung Domain Biru, Laut Hijau Kehidupan, Klan Semut Penelan, Laut Biru Tanpa Ujung, dan sekarang Domain Monster. Penglihatan akan dunia telah melebar. Perspektif yang dikemukakan oleh Ratu Ruby relatif adil. Dari sudut pandangnya sendiri, Klan Semut Penelan tidak melakukan kesalahan dengan menelan tiang kehidupan di bawah Pulau Bitian, dan mereka juga tahu untuk pertama kalinya bahwa itu adalah energi kehidupan yang tersimpan di planet Falan. Bahkan jika energi kehidupan di Laut Hijau Kehidupan dijarah, energi kehidupan bisa dipindahkan ke tempat lain. Jadi, di zaman kuno, monster dan roh mampu menguasai seluruh planet Falan karena mereka mengendalikan inti kehidupan dan sejumlah besar energi kehidupan. Tanya Fa Hua. Ratu Ruby berkata, setidaknya itu sebagian alasannya. Lalu ada evolusi. Evolusi monster dan roh adalah yang tercepat di antara semua ras, jadi mereka menjadi yang paling kuat. Kekuatan adalah dasar dari segalanya. Sampai Fa Hua tiba-tiba menyadari bahwa dia akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, dan bertanya, sampai apa? Sampai kalian manusia muncul. Ratu Ruby tiba-tiba berbalik dan menatap Fa Hua dan Lan Ge dengan mata berapi-api. Novel Land of Miracles, Chapter 114 Human Talent. Keduanya tercengang beberapa saat, hingga manusia muncul. Apa artinya? Ratu Ruby berkata, pada tahap awal dan pertengahan zaman es, benua Falan tidak seperti domain monster saat ini. Ras monster yang berbeda mempertahankan bentuk aslinya. Tidak seperti sekarang, semakin ras monster dan ras roh itu kuat, semakin mirip mereka dengan manusia. Aku tidak yakin apakah manusia diciptakan oleh mereka atau ras yang dilahirkan secara alami. Tetapi satu hal yang pasti, struktur keseluruhan manusia adalah yang paling masuk akal, terutama mereka pandai berpikir. 1. Kalian adalah murni manusia dan tidak memiliki bakat. Tetapi dengan pikiran kalian yang luar biasa, kalian secara bertahap mulai mampu mengendalikan kekuatan diri sendiri. Kecepatan evolusi kalian hampir setara dengan 10 kali lipat dari monster dan roh. Kalian tahu, monster dan roh memerintah di zaman es. Sebenarnya mereka telah memerintah seluruh benua Falan lebih dari 10.000 tahun. Mengapa kalender es hanya memiliki catatan sejarah tidak lebih dari 2.000 tahun? Itu karena di akhir zaman es, monster dan roh baru memiliki kebijaksanaan untuk menciptakan catatan sejarah, bukan fakta bahwa mereka tidak ada. Dan bagaimana dengan kalian manusia? Setelah kalian muncul, butuh waktu kurang dari 1000 tahun untuk berubah dari budak menjadi pengikut, dan dari pengikut menjadi penguasa dan pemilik negara sendiri. Apa artinya ini? Itu artinya kalian memiliki kemampuan evolusi yang kuat, yang mana kalian lebih bijaksana. Keluarga leluhur pada waktu itu benar-benar membedah dan mempelajari banyak situasi tentang manusia. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa bentuk manusia adalah satu-satunya cara untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, mengapa monster roh di domain monster berubah menjadi manusia ketika mereka mencapai tingkat tertentu, terutama setelah memasuki tingkat dewa, penampilan mereka hampir sama dengan manusia. Bentuk ini adalah untuk mengejar tingkat di atas Dewa Surga Agung, melampaui tingkat ke-12. Kata-kata Ratu Ruby tidak diragukan lagi mengejutkan, dan ini adalah pertama kalinya dia memberitahu mereka bahwa manusia bukannya tidak berguna. Bahkan monster dan roh selalu mengetahui nilai dan kebijaksanaan manusia. Fa Hua berkata dengan serius, jika ini masalahnya, lalu mengapa domain monster memungkinkan kami manusia untuk membangun 3 domain? Itu adalah janji kepada 7 leluhur suci. Juga ada alasan lain, yaitu bahwa selama ribuan tahun, bahkan jika monster dan roh telah menjadi seperti manusia, mereka masih belum menemukan cara untuk menerobos. Mereka hanya bisa samar-samar merasa bahwa arah ini benar. Sejak 7 leluhur suci, manusia bahkan belum bisa menerobos dari tingkat Dewa Bulan. Jika mereka ingin menemukan jalan tingkat yang lebih tinggi, mereka perlu menjelajahi jalannya sendiri. Itu sebabnya domain monster memungkinkan kalian untuk berkembang. Tetapi untuk domain monster, kalian para manusia terlalu lemah. Ketika suatu hari kalian ras manusia muncul sebagai tingkat dewa yang hebat, kalian pasti akan menjadi korban subjek penelitian. Lan Ge tiba-tiba menatap Ratu Ruby dengan tatapan ngeri, dan berkata, Yang Mulia,
kau memberitahu kami begitu banyak, apakah kau ingin kami mengetahui itu lalu membegal dan membungkam kami?" Ratu Ruby terdiam, dan setelah beberapa saat, dia menatapnya, "Kau sangat ingin tiada. Baiklah, aku akan melakukannya untukmu." Selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan bilah cahaya merah muncul tanpa peringatan dan hampir seketika muncul di depan Lan Ge. Fa Hua dan Lan Ge selalu waspada terhadap tindakan Ratu Ruby. Dengan kilatan cahaya listrik, Lan Ge dengan cepat menghindar dan menarik Fa Hua ke jarak puluhan meter dalam sekejap. Cahaya merah melintas, meninggalkan bayangan. Pada saat yang sama, duri dari belakang perlahan muncul dari punggung Ratu Ruby. Tidak ada armor yang muncul, hanya duri berbentuk seperti sabit. Dia berjalan menuju Fa Hua dan Lan Ge langkah demi langkah. Napasnya juga meningkat selangkah demi selangkah. Ratu Ruby yang kuat dan haus darah telah kembali. "Apa yang harus kita lakukan?" Lan Ge panik. Saat dia menggunakan kilat petir, dia dan Fa Hua sudah mencoba teleportasi, tetapi teleportasi itu tidak aktif. Ini tampaknya menjadi ruang khusus yang tidak bisa ditembus, atau Wu Shuangzu mulai menipu mereka lagi, dan meninggalkan mereka dalam keadaan tidak dapat berteleportasi. Ini di tingkat ke-9. Bertarunglah. Fa Hua jauh lebih tenang daripada Lan Ge, dan dia langsung menilai bahwa Ratu Ruby di depannya memang di tingkat ke-9. Saat dia berbicara, perisai kebijaksanaan Fa Hua telah dilepaskan, dan bagian atas perisai kebijaksanaan tiba-tiba berubah menjadi lapisan perisai emas, menghantam ke arah Ratu Ruby. Tangan Ratu Ruby meraih punggungnya, mengambil duri dari belakang, lalu mengubahnya menjadi pedang panjang. Melihat ini, Fa Hua dan Lan Ge tidak bisa tidak mengingat pertempuran antara Ratu Ruby dan Raja Monster Harimau yang mereka lihat saat itu. Ratu Ruby, yang basis kultivasinya ditekan di tingkat ke-9, benar-benar membuat mereka harus menghadapi metode bertarung semacam ini, itu benar-benar membuat tersanjung. Pedang merah panjang menebas, dan perisai kebijaksanaan spontan bergegas ke depan berhenti satu persatu seolah-olah mereka telah terkena teknik memenjarakan langit dan bumi. Seketika, semuanya terasa membeku dan berhenti, membuat Fa Hua dan Lan Ge berekspresi sama. Di atas perisai, garis merah menyebar dengan cepat, dari yang pertama hingga yang terakhir, tampaknya seluruh proses hanya membutuhkan waktu 1 detik. Gerak. Dalam sekejap, semua perisai kebijaksanaan runtuh, dan napas tajam yang tak tertandingi telah mencapai Fa Hua. Pada saat kritis, Fa Hua dan Lan Ge menunjukkan pemahaman diam-diam yang luar biasa. Cahaya listrik berkedip, dan keduanya bergerak sejauh 3 kaki pada saat yang bersamaan. Saat menghadapi musuh yang begitu kuat, petir jelas lebih berguna untuk meningkatkan kecepatan daripada meningkatkan kekuatan serangan. Seluruh tubuh Lan Ge berubah menjadi merah menyala, dan napas naga api menyembur dan menyerang ke arah Ratu Ruby. Dia dan Fa Hua dengan cepat mundur sambil berpegangan tangan. Ratu Ruby mengambil langkah. Pada saat berikutnya, setelah napas naga api menyembur, napas naga api itu meledak menjadi udara tipis, berubah menjadi awan api dan kembali ke tubuh elemen. Bilah merah tua berada di depan Lan Ge dalam sekejap. Terlalu cepat, semua ini terlalu cepat. Fa Hua dan Lan Ge selalu percaya bahwa basis kultivasi mereka cukup untuk bersaing dengan pemilik sumber kekuatan tingkat 9 ketika mereka bergabung. Tapi apakah Ratu Ruby di depannya benar-benar di tingkat ke-9? Mengapa dia yang merupakan kekuatan tingkat 9, tetapi dia tampaknya melanggar hukum intensitas energi? Kenapa dia bisa begitu cepat? Pada saat kritis ini cahaya menyala, dan Lan Ge menghilang begitu saja lalu muncul di sisi lain Fa Hua. Fa Hua menggantikan posisi Lan Ge. Tidak ada cara bagi mereka untuk berteleportasi ke titik teleportasi yang semula ditetapkan, tetapi di ruang ini, mereka dapat menggunakan Wu Shuangzu untuk berteleportasi satu sama lain. Pada titik krisis hidup dan tiada, tidak mungkin lagi mengurus masa depan. Jadi, mari kita selesaikan krisis di depan terlebih dahulu. Lan Ge hanya merasakan keringat dingin di punggungnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa kematian akan segera datang. Cahaya pedang merah hanya memberi mereka jeda sesaat, dan saat berikutnya itu tiba di depan Fa Hua. Dang! Pedang kebijaksanaan hampir terlepas di depan Fa Hua. Pedang kebijaksanaan yang tidak begitu tajam dipotong setengah oleh pedang tajam merah hampir seketika. Tingkat ke-9, dia benar-benar di tingkat ke-9. Jika bukan karena di tingkat ke-9, tebasan ini saja sudah cukup untuk membegal Fa Hua. Bahkan jika dia bisa berteleportasi, dia tidak akan bisa pergi tepat waktu. Namun, Fa Hua masih bisa memblokirnya walau tubuhnya seperti tersengat listrik saat ini, dan lengannya sakit juga tiada rasa.
Tetapi dengan dukungan kekuatan elemen Lange, dia masih bisa memblokir tebasan Ratu Ruby. Baru pada saat inilah mereka benar-benar mengerti betapa mengerikannya pertempuran antara Ratu Ruby dan Raja Monster Harimau kala itu. Pada saat itu, dia adalah Ratu Ruby tingkat ke-11. Kekuatan pedang merahnya yang asli berarti sungguh menakjubkan. Ini adalah artefak dewa, kan? Apakah Wu Shuangzu mereka palsu? Namun, itu adalah bilah pedang kebijaksanaan yang menyebabkan Ratu Ruby dalam keadaan setengah tidak sadar sejenak. Ternyata efek gangguan emosi dari pedang kebijaksanaan masih berpengaruh. Tekad Fa Hua teguh, dan dia tidak panik saat ini. Lingkaran emas diam-diam muncul dari kaki Ratu Ruby, dan langsung memenjarakannya di tempat. Ini adalah halaman kelima, memenjarakan langit dan bumi. Lange berbalik dan memanfaatkan situasi untuk merangkak di belakang Fa Hua. Sementara Fa Hua dengan cepat mundur, kepemilikan roh suci dilepaskan dan mengubah tubuhnya menjadi lebih besar, lengkap dengan armor. Baru saat itulah energi spiritual yang ikon dewa dilepaskan secara maksimal. Boom, cahaya di kaki Ratu Ruby meledak, dan dia terbebas dari penjara itu. Seperti hantu, dia bergerak dan melintas dengan cepat. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari gaya bertarungnya. Hanya saja kecepatan dan kekuatan absolutnya membuat orang tidak bisa menghindar cepat. Sebuah pusaran muncul diam-diam di bawah kakinya, dan tubuh Ratu Ruby terombang-ambing oleh gaya hisap dan putaran yang dibawa oleh pusaran, membuat kecepatannya sedikit tertahan. Pada saat yang sama, satu demi satu guntur ungu merah dan api kilat telah terlemparkan, menembak Ratu Ruby. Lange, yang telah membebaskan tangannya, akhirnya punya waktu untuk menggunakan kombinasi Yuansu-nya. Boom, 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 boom. Dengan raungan serangan, kecepatan Ratu Ruby akhirnya melambat. Di bawah serangan guntur dan api, meskipun dia masih bergerak maju selangkah demi selangkah, setidaknya tidak begitu cepat. Kengerian yang datang begitu cepat telah hilang. Setelah penyesuaian yang singkat, Fa Hua dan Lange akhirnya menemukan beberapa peluang untuk melawan di bawah pembatasan tingkat ke-9 Ratu Ruby. Namun, rasa santai mereka hanya berlangsung sesaat. Saat berikutnya, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi merah, dan benang merah muncul di udara. Seluruh ruang tampaknya telah terbelah dalam sekejap, dan yang juga menunggu tercabik kini adalah tubuh mereka. Wosh! Dengan kilatan cahaya, Fa Hua dan Lange terbang pada saat yang sama dan menghilang. Ruang Wu Shuangzu. Ratu Ruby berdiri di tempat dan menyaksikan ruang di sekitarnya terus terbelah. Dia tidak menunjukkan kemarahan atau kegembiraan, tetapi hanya berdiri di sana, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu.